Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci. Selamat datang di motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita akan mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Always give without remembering and always receive without forgetting. Dari Brian Tracy. Selalu memberi tanpa mengingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Nah, apakah itu? Kita bahas di episode kali ini. Melanjutkan pembahasan episode lalu, jadi seputar hutang atau utang, tapi ini lebih berbobot atau lebih berat karena tentang hutang budi. Nah, hutang budi. Kalau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu, dengan baik pasti. Kalau Sobat Boci tahu masih ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu di sekolah, pasti ada yang namanya pantun. Nah, aku tidak akan berpantun di sini. Ngapain juga karena ini motivasi. Iyalah, ngapain berpantun? Kita nggak ngajar Indonesia. Ya, oke, betul. Kita tidak ngajar bahasa Indonesia, Bobi. Jadi ada satu pantun yang cukup terkenal di masanya. Nggak tahu sekarang masih terkenal juga karena aku sudah tidak sekolah. Jadi nggak ngikutin lagi. Ada satu pantun namanya hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Sekali lagi, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Artinya, hutang emas atau materi, hutang materi bisa dibayar, tetapi hutang budi itu tidak bisa dibayar atau sampai dibawa mati. Saking sebesar itu, atau sampai sebesar itu. Jadi kita akan bahas lebih jauh tentang hutang budi, bagaimana. Mungkin ada yang nggak tahu ya istilahnya, atau mungkin sudah melupakan bahasa Indonesia atau makanan apa itu. Nggak tahu. Jadi hutang budi, aku akan coba jelaskan hutang budi. Hutang budi itu adalah sesuatu perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada Sobat Boci secara ikhlas dan tulus, sehingga Sobat Boci sebagai orang yang menerima hutang budi tersebut merasa, wah, orang ini berjasa besar bagi Sobat Boci. Contoh, ada seseorang yang membantu menyekolahkan seorang anak yang sayangnya kurang mampu sampai sukses, maka anak tersebut punya hutang budi kepada orang yang membantu menyekolahkannya tadi. Nah, hutang budi ini skalanya, pada waktu aku cari-cari, aku browsing soal topik ini, ternyata bukan hanya perorangan saja seperti contoh tadi, tapi juga sebuah institusi atau negara. Contohnya Indonesia berhutang budi kepada Palestina, salah satunya karena menjadi negara yang paling pertama waktu dulu mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya kenapa pada waktu Palestina ini lagi perang sekarang itu Indonesia membantu Palestina gitu sebagai balas budi gitu. Nah, tadi sudah kebahas sedikit. Nah, sekarang ke bagian Bobby. Oke, makasih Chris. Sama-sama. Seperti sepasang sepatu atau sandal atau sepasang kekasih. Hutang budi juga ada pasangannya, yaitu balas budi seperti yang dibahas Chris tadi. Nah, balas budi ini kebalikan dari hutang budi, jadi membalas perbuatan baik yang serupa atau sama untuk membalas perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Hutang budi dan balas budi ini sudah ada dalam sistem sosial manusia. Kalau Sobat Boci memberi sesuatu, pasti berharap akan mendapat kembali. Kalau bisa ya setimpal dengan apa yang diberikan. Prinsip psikologinya itu namanya resiprokasi. Nah, itu dia. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang untuk hutang budi, aku punya beberapa pertanyaan soal itu di dalam pikiranku yang aku ingin bagikan ke Sobat Boci di episode kali ini. Apakah hutang budi dapat dibalas setimpal atau sama besar? Nah, itu aku jadikan judul nanti di podcast. Apakah hutang budi dapat dibalas setimpal atau sama besar? Nah, coba Sobat Boci bisa pause podcast ini sebentar, coba pikirkan beberapa detik gitu ya, sebelum aku nanti bagikan pendapatku soal ini. Oke, lanjut ya. Hutang budi menurutku adalah sesuatu yang sifatnya itu subjektif. Jadi bukan sesuatu yang sama seperti hutang material yang bisa dihitung,
oh aku utang 1 juta, kamu kembalikan aku 1 juta gitu, atau aku utang kamu mobil, aku kembalikan aku mobil. Jadi tidak ada ukuran jelasnya karena subjektif. Jadi menurut kita yang memberi misalnya, ukurannya ya tidak terlalu besar, tapi menurut orang bisa besar dan berdampak sekali. Nah, oleh karena itu membalas budi yang setimpal atau yang ukurannya sama besar atau makan mungkin bisa lebih karena kita merasa orang ini berjasa besar pada kita, itu adalah sesuatu yang menurutku mustahil meskipun yang dilakukan sama begitu. Misalnya contoh tadi seperti tadi menyekolahkan anak tadi, lalu disekolahkan balik begitu ya. Nah, tapi itu ukurannya meskipun apa yang dilakukan sama, tetapi sebenarnya mustahil untuk mengembalikannya karena situasinya berbeda, waktu kejadiannya juga berbeda. Alasan yang kedua adalah persepsi hutang budi setiap orang berbeda-beda. Nah, maksudnya apa? Ini sudah aku bahas sedikit, aku coba lanjutin. Ada yang menganggap bahwa apa yang aku perbuat kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas sesuatu yang kecil atau sesuatu yang biasa aja gitu ya. Misalnya kayak ngasih uang gitu, bantuin ngasih uang itu biasa aja kelihatannya gitu. Tapi ada yang menganggap itu sesuatu yang besar. Nah, kembali ke soal subjektivitas tadi sebenarnya. Karena persepsi ini berbeda-beda, maka belum tentu yang memberi hutang budi tadi atau orang yang merasa melakukan perbuatan baik tadi itu dia merasa aku melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Karena menurutku itu kecil atau sepele atau biasa saja. Nah, jadi maksudnya penting itu sampai dianggap wah aku ini harus ingat seperti quote tadi di atas ya, di awal tadi. Jadi bukan sesuatu yang berharga atau sesuatu wah ini berharga sekali, ini aku harus ingat terus selamanya sampai mati. Nah, itu enggak seperti itu. Karena aku percaya setiap manusia pada dasarnya itu suka melakukan kebaikan kepada sesama. Manusia pada dasarnya itu orang baik kok. Jadi melakukan kebaikan, jadi ya sebenarnya biasa aja sih saling berbuat kebaikan untuk orang lain. Nggak perlu dianggap suatu yang penting seperti menyelamatkan dunia atau menyelamatkan negara, menyelamatkan apa dari apa begitu. Jadi alay sih. Oke, lanjutannya ada pertanyaan lanjutannya kedua, yaitu ke Bobby sekarang. Pertanyaan yang kedua yang mau Bobby sama Chris bahas sebenarnya ya yang terjadi beberapa hari ini, ya lebih tepatnya Chris, Bobby minta tisu. Oke deh, lanjut. Sobat Mochi pasti yang fans garis keras FTV, FTV Indonesia atau sinetron istilahnya itu pasti tahu ada cerita klasik ini, gak sebut merek ya, pokoknya depannya I. Nyebut itu namanya. Ya pokoknya ada biasa di FTV itu misalnya ada namanya A gitu ya, hidupnya susah lalu dibantu si B sampai sukses sampai berhasil, lalu si A ini kayak kurang ajar gitu berbuat baik, salah, si A ini mulai kurang ajar berbuat tidak baik malah menjahati si B, lalu malah menyusahkan mungkin dalam pekerjaan dicurangi atau apa ditipu dan segala macamnya. Ya lalu ada kata-kata klasik yang muncul, kata-kata dasar tidak tahu balas budi. Tepat sekali. Ingat dong, Bobby sering lihat FTV berarti. bukan ini kita rusak. Lanjut lagi deh. Nah, pernyataan ini tadi, dasar tidak tahu balas budi, ini menimbulkan pertanyaan lagi. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain, khususnya sesuatu yang besar atau berharga menurut kita, itu patut dan layak untuk dibalas? Apakah salah kalau Sobat Mochi mengharapkan perbuatan baik yang Sobat Mochi lakukan untuk dibalas orang lain? Nah, aku akan coba jawab ya. Menurut pemikiranku selama beberapa hari ini, pada dasarnya kan kita melakukan perbuatan baik dengan tulus dan ikhlas. Nah, maka mengharapkan hal yang baik untuk dibalas baik pula itu sebenarnya wajar. Aslinya wajar, normal lah begitu ya. Nah mungkin dong masa Sobat Mochi berharap dibalasnya jelek gitu kan, nggak mungkin. Jadi pasti diharapnya balasnya baik gitu. Nah yang jadi masalah adalah kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi atau kita punya ekspektasi yang tinggi. Nah aku coba jelasin. Maksudnya
orang tersebut itu kita mengharapkan orang tersebut membalas balik, tapi ternyata tidak. Maksudnya saat kita mengalami kesusahan, misalnya Sobat Boci mengalami kesusahan begitu ya, entah itu ekonomi atau apa begitu, lalu kita berharap kepada yang lain, berharap kita minta untuk supaya orang lain bisa bantu kita, mungkin pakai kalau zaman sekarang itu kode-kodean kayak pacaran, kode-kodean gitu, atau minta langsung gitu ya, aku minta tolong gini dong, gini. Tapi orang yang Sobat Boci anggap atau harapkan bisa membantu malah tidak memberikan solusi, tidak memberikan bantuan yang Sobat Boci inginkan, meskipun Sobat Boci sudah berbuat baik dengan dia. Nah, aku belajar tadi kembali ke definisi atau sifat prinsip perbuatan baik, bahwa perbuatan baik itu ya perbuatan baik dilakukan tulus, dilakukan dengan ikhlas, tidak minta balasan, tidak minta ya tanpa pamrih lah, jadi belajar PPKM. Tapi maksudnya ya perbuatan baik itu bukan kayak investasi saham atau investasi properti, di mana nanti setelah waktu ada baliknya gitu, bisa balik modal gitu ya, enggak ya. Jadi jangan sampai perbuatan baik itu dipikir jadi investasi begitu. Nah, karena yang kita semua tahu bahwa manusia itu cenderung mengecewakan, manusia cenderung tidak bisa pegang janji, manusia cenderung hanya bisa cari kepentingannya sendiri. Jadi ya berbuat baiklah supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, supaya bisa berguna membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jadi investasi yang aku bilang. Karena ekspektasi itu yang kita harapkan tadi itu malah sangat mungkin sekali salah, sangat bisa salah, dan malah jatuhnya Sobat Boci yang kecewa sendiri dengan ekspektasi yang diciptakan oleh Sobat Boci. Nah, jadi kesimpulannya apa nih Chris soal hutang budi? Hutang budi yang Sobat Boci terima itu perlu dikenang dan diingat, seperti quotes tadi ya. Tetapi bukanlah sebuah keharusan menurutku dan Bobby untuk membalas balik setimpal atau sebesar yang sudah Sobat Boci terima. Sekali lagi, hutang budi perlu dikenang, perlu diingat, tetapi bukan keharusan untuk membalas balik setimpal atau sebesar yang sudah Sobat Boci terima. Ukuran memberinya itu berdasarkan ketulusan dan keikhlasan seseorang, sehingga tidak bisa diukur. Terima kasih aja, kita bilang terima kasih, itu sudah jauh lebih dari cukup. Selain itu juga Sobat Boci melakukan hal baik kepada orang lain, jangan sampai berpikir akan dibalas balik setimpal. Bisa saja malah dibalas jelek begitu ya. Tapi jangan sampai berharap bahwa aku ini seperti investasi gitu. Karena perbuatan baik itu bukan seperti pertandingan yang saingan nambah-nambah skor begitu. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye bye.